Jadi Akademi Relawan itu kan sebuah solusi. Nah, cuman belum kita jawab adalah solusi untuk apa gitu. Kalau kerja kerelawanan itu kan membutuhkan suatu hal yang bukan kerja yang teknikal, atau mereka tuh harus kreatif gitu. Dan untuk mendorong kerja yang kreatif itu sebenarnya emang butuh motivasi yang intrinsik ya. Jadi operator penyedia, misal kayak angkot, penyedia jasa angkot, penyedia jasa bis, mereka cuma fokus ke servis kelayanannya aja, nggak perlu concern ke nyari penumpang sebanyak-banyaknya, menuhin kuota gitu. Karena risiko itu udah ditanggung pemerintah. Yang mana transportasi publik ini sering kita narasikan sebagai salah satu usaha untuk pengurangan dampak iklim, krisis iklim. Oke. Tapi dalam keberjalanannya kita kan suka kesel sama angkot itu sendiri karena ngetem. Jangka panjang banget yang memang cita-cita idealnya ya itu nanti di Bekasi bisa kayak Jakarta gitu, terintegrasi yang mikrotransnya ya. Transportasi kalau yang gue lihat adalah masih kurang minatnya aja sih, terutama masyarakat menengah gitu ya buat naik transportasi umum, terutama angkot gitu, karena kan angkot yang ada sekarang itu masih memenuhi kebutuhan, cuma memang kebutuhan kayak masyarakat ekonomi yang kebawah. Tidak ada yang namanya mantan relawan. Sekali turun tangan, tetap turun tangan. Narasumber kita yang satu ini dulunya merupakan officer di turun tangan pusat, dan ternyata setelah resign dari turun tangan pusat, dia sekarang menjabat sebagai koordinator di turun tangan Bekasi, yaitu sebagai relawan. Selanjutnya bersama gue Elon Wical, dan saat ini gue udah duduk bareng Agung Farid. Thank you. Selamat pagi Mas Agung. Pagi Leon. Dari Bekasi ya? Enggak, dari Cimanggis, Kelapa 2. Dari Kelapa 2. Kesini Kelapa 2. naik motor? Motoran ya. Lancar ya tadi jalan? Lancar jalannya. Lagi libur kan? Tapi nggak banyak demo kan, kita hari buruh nih. Enggak, kalian nggak demo. Kita kan hari buruh, kita memperingati dengan tetap bekerja. Oh betul. Nah Mas Agung, tadi gue udah spill di awal nih. Mas Agung dulu officer di turun tangan pusat dan sekarang jadi relawan ya, bahkan koordinator di turun tangan Bekasi. Pertanyaan cuma satu, kenapa mau? Iya, karena kebetulan lagi emang ada beberapa project untuk riset dan butuh relawan. Jadi emang gue mikirnya kalau nyari dari awal, dari nol itu susah narik orang. Nah, gue mau join di turun tangan lagi karena udah punya nama, setidaknya kalau dari media sosial gitu ya, udah ada daya tariknya lah. Jadi harapannya bisa lebih mudah narik orang, narik relawan gitu. Dan emang lu kebetulan stay-nya sekarang di Bekasi atau gimana? Enggak sih, gue di Kelapa 2 aja. Cuma Kelapa 2 tuh masuk di Bekasi emang daerah projectnya gitu. Oke, maksudnya tapi dari turun tangan sendiri pun nggak masalah ya? Domisili tidak sesuai dengan... Oh, nggak masalah deh kayaknya. Santai deh mah. Oke, nah ngomongin turun tangan, lu kan udah cukup ibaratnya senior lah ya di turun tangan. Lu dulu awal mengenal turun tangan tuh kayak gimana sih Mas? Gua awalnya dari Instagram, karena ada lowongan kerja di Akademi Relawan waktu itu, project partnership. Tapi sebenarnya dikenalin sama Kang Syarif juga. Oh. Jadi sebenarnya awalnya dari gue ikut Akademi Komunitas Nusantara. Itu semacam kampus gitu ya, untuk belajar tentang community development. Nah di sana ketemu Kang Syarif, dan waktu itu dia nge-share buat posisi di Akademi Relawan gitu. Oh, berarti dulu awalnya di Akademi Relawan dulu. Iya, tahun berapa tuh? Di Akademi Relawan itu 2022 April. Oke, berarti secara nggak langsung mengenal turun tangan dari Akademi Relawan itu ya? Iya, dari Akademi Relawan. Oke. Lo kan udah menjalani dan berpengalaman ya di turun tangan pusat, dan sekarang menjajaki di turun tangan daerah, yaitu turun tangan Bekasi. Nah, setelah lo menjalani di kedua peran tersebut, apa sih Mas permasalahan yang lo lihat? Di keduanya gitu? Di keduanya. Oh, iya, jadi permasalahan yang gue lihat sih paling utama emang resource ya, sumber daya, dalam hal ini sumber daya manusia sama sumber daya material.
gitu. Itu di Bekasinya berarti? Iya, di keduanya memang. Di keduanya? Yang saling berhubungan. Oke. Jadi memang karena gue ngelihat, maksudnya gue dengan pengalaman kerja gitu ya, menginisiasi TT Bekasi, terus teman-teman yang ada di TT Bekasi juga sekarang pengalamannya bagus-bagus sebenarnya. Nah cuma itu pun hitungannya masih susah buat menginisiasi, apalagi turun tangan daerah lain yang diinisiasi sama kalangan non profesional misalnya, maksudnya yang belum punya pengalaman kerja atau mungkin yang masih sambil aktif SMA, sambil aktif kuliah gitu. Jadi emang random gitu ya, setiap daerah kita nggak bisa memastikan kualitasnya sih, karena SDM-nya juga beragam kan, kayak gitu. Dan ya memang itu tugasnya turun tangan pusat untuk bisa mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas itu. Oke, selama lu 2 tahun di turun tangan pusat kemarin, apakah turun tangan pusat sudah melakukan hal itu ke turun tangan daerah menurut lo? Iya, sebenarnya udah ya lewat Akademi Relawan gitu. Cuma memang tugas turun tangan pusat itu sebenarnya berat karena gue dulu di Akademi Relawan. Jadi Akademi Relawan itu kan sebuah solusi. Nah, cuma yang belum kita jawab adalah solusi untuk apa gitu. Masalahnya tuh apa? Misal masalahnya adalah kapasitas relawan yang masih beragam gitu ya, belum mampu menjalankan proyek yang jangka panjang misalnya. Nah, kita kan harus validasi dulu apakah masalah itu benar-benar ada di turun tangan daerah. Dan kalaupun masalah itu ada, apakah solusinya pembelajaran Akademi Relawan yang online, yang dibuka per batch gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi masalahnya belum divalidasi, solusinya udah ada. Jadi menurut gue sih itu PR ya. Nah, masalah yang belum divalidasi itu apakah memang yang tadi lu bilang salah satu permasalahan atau kekurangan dari turun tangan pusat sendiri yang resource-nya kurang dan sebagainya atau gimana, Mas? Itu kan yang lu maksud berarti masalah di daerah yang belum divalidasi kan, tiba-tiba Akademi Relawan udah ada solusinya tuh. Iya ya, jadi kalau menurut gue emang dari turun tangan pusat gue pernah nyoba ya buat melakukan itu. Jadi ada perspektif pengembangan produknya, validasi masalahnya dulu, validasi solusinya dulu gitu. Nah emang masalahnya dari turun tangan pusat gue rasa juga SDM-nya kurang buat melakukan itu, dan fokusnya emang belum jelas gitu. Si turun tangan pusat ini mau ngapain? Belum terfokus goals-nya mau ngapain gitu ya? Iya. Jadi emang effort untuk kesana, untuk ngembangin Akademi Relawan tuh nggak maksimal. Oke. Tadi kita balik ke turun tangan Bekasi ya. Tadi lu bilang permasalahan di turun tangan Bekasi salah satunya adalah resource-nya juga, yaitu sumber daya manusia dan sebagainya. Nah, tapi tadi juga lu bilang bahwa mayoritas di sana adalah orang-orang yang apa tadi lu bilang punya background pengalaman dan sebagainya, tapi susah untuk didorong. Nah, kira-kira apa sih alasan mereka nggak mau didorong dan susah untuk terlibat, Mas? Iya, sebenarnya kalau menurut gue ya, kalau kerja kerelawanan itu kan membutuhkan suatu hal yang bukan kerja yang teknikal, atau mereka tuh harus kreatif gitu. Dan untuk mendorong kerja yang kreatif itu sebenarnya emang butuh motivasi yang intrinsik ya, yang dari dalam. Jadi emang bukan dari bayaran finansial gitu, apa dari gaji gitu. Nah ini yang gua nggak paham, kenapa orang-orang atau setiap relawan itu kadang naik turun motivasinya gitu. Itu yang harus dicek satu-satu sih gitu. Jadi untuk di relawan Bekasi sendiri, dari yang gue lihat emang ya mungkin karena kita baru menginisiasi gitu ya, dan masih ngeraba-raba aja kayak gitu soal sebenarnya kita mau ngapain sih di turun tangan Bekasi gitu. Tapi kalau berdasarkan jumlah, menurut lo udah cukup belum? Di Bekasi sendiri ada berapa sih, Mas, untuk relawan sekarang turun tangan? Ada 4 ya, kita inisiasi sekarang ada 4 orang, cuma menurut gue udah cukup sih. 4 orang tuh termasuk lo yang menginisiasi itu ya? Oke, nah rencana lo dan teman-teman inisiator lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada yang lo sebutin tadi itu udah ada solusi belum yang bakal lo jalanin?
Solusinya sih sebenarnya gue lihat masalahnya bukan di motivasi ya, teman-teman udah sebenarnya cukup semangat, tapi lebih ke emang kesibukan aja gitu, karena kan kita udah kerja semua. Nah, solusinya itu kita akan secepatnya buka batch untuk relawan, biar nanti mereka yang jalanin dan kita cuma menjalankan fungsi pengawasan aja. Oh, itu di TT Bekasinya berarti? Iya, TT Bekasi Raya. Bekasi Raya tuh ada Bekasi, Cikarang. Oh, lu juga megang Cikarangnya gitu-gitu berarti? Iya, sekarang namanya TT Bekasi Raya. Oke, dan itu di bawah regional Banten Jabodetabek Jawa ya? Barat. Oke, ada rencana nggak buat kolaborasi dengan turun tangan di regional Banten Jabodetabek? Iya, ada kolaborasi, terutama itu tadi soal SDM ya, karena kita kekurangan orang. Kayak karena ada teman-teman turun tangan Jakarta juga yang tinggal di Bekasi gitu, jadi bisa kayaknya berdayakan. Oke, Gitu. ngomongin kolaborasi kan berarti kita ngomongin program nih. Lu tadi spill dikit lagi mau riset. Nah, sebenarnya riset atau program apa sih yang pengen lu bangun di turun tangan Bekasi ini, Mas? Iya, jadi kebetulan gue ada project untuk melakukan pemetaan gitu ya, transportasi darat di Bekasi. Jadi tentang angkot lah istilahnya kayak gitu. Oke. Jadi itu emang, jadi kita pengen tahu kira-kira angkot ini masalahnya apa gitu ya, dan bagaimana kita mengembangkan kapasitas manajemennya si penyedia jasa layanan angkot. Karena di pemerintah sendiri dia ada program by the service, yang mana itu kalau kita ngelihat Transjakarta, nah itu by the service tuh modelnya kayak gitu. Jadi pemerintah itu menanggung resiko dari layanan transportasi darat. Jadi operator penyedia, misal kayak angkot, penyedia jasa angkot, penyedia jasa bis, mereka cuma fokus ke servis kelayanannya aja, nggak perlu concern ke nyari penumpang sebanyak-banyaknya, menuhin kuota gitu. Karena risiko itu udah ditanggung pemerintah. Kenapa angkot? Lu berangkatnya dari mana? Dari apakah lu melihat ada permasalahan angkutan umum kah di Bekasi? Iya, kalau angkot sih gua ngelihatnya karena dia itu kan bagian dari transportasi publik ya, yang mana transportasi publik ini sering kita narasikan sebagai salah satu usaha untuk pengurangan dampak iklim, krisis iklim. Oke. Tapi dalam keberjalanannya kita kan suka kesel sama angkot itu sendiri, karena ngetem, karena bau, dan kita tuduh sebagai sumber kemacetan gitu. Ya, artinya dia ini kan berarti kontraproduktif, nggak sesuai sama apa yang diharapkan gitu ya, untuk mengurangi kemacetan dan untuk meningkatkan layanan publik gitu. Berarti akan ada rencana kerjasama dengan Pemda setempat dong terkait dengan angkot ini? Iya, ada. Dan pihak-pihak swasta yang mengelola angkot ini? Iya, betul, ada. Oke, nah fungsi relawan turun tangan Bekasi ini untuk program angkutan atau transportasi umum lu nanti modelnya seperti apa nih? Iya, mereka akan menjalankan ini ya, organisasi mulai kayak medianya juga, partnershipnya dan lain-lain. Terus akan banyak butuh juga dalam melakukan asesmen lapangan. Jadi risetnya itu bahwa kita harus benar-benar memahami apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Si relawan ini nanti akan mencoba menggunakan angkot, terus menuliskan pengalamannya dia gitu, terus juga melakukan pengamatan kira-kira titik mana aja yang berpotensi macet misalnya, terus dalam penyediaan jasa angkot itu ada aktornya siapa aja gitu. Oke. Ngomongin goals nih, goals yang pengen lu capai dengan program transportasi umum lu tuh kayak gimana sih? Apakah pengen kayak ya let's say di Jakarta lah, kita mengakui bahwa perkembangan transportasi umum dengan integrasi dan sebagainya sudah cukup berhasil. Apakah mau seperti itu atau lu ada role model lain terkait dengan transportasi umum? Kalau untuk goals yang jangka panjang banget, yang memang cita-cita idealnya ya, itu nanti
di Bekasi bisa kayak Jakarta gitu, terintegrasi yang mikrotransnya ya. Iya. Jadi mulai dari skema dan sistem pembayarannya gitu. Cuma kalau dari project yang mau kita lakuin ini, sederhananya adalah kita mau melakukan pemetaan aja buat transportasi angkot di Bekasi gitu ya, terkait kondisinya, terus kayak misal jumlah angkotnya, terus kapasitasnya dan lain-lain gitu sih, trayeknya gitu. Oke. Selain program transportasi umum, lo ada nggak sih program lain di bidang lain, sosial kemanusiaan mungkin, atau lingkungan? Ada, kita rencananya ada kelas bahasa Inggris gratis ya. Itu juga pendidikan. salah satu masih diinisiasi sih. Modelnya gimana tuh, boleh di-spill nggak? Pada kelas bahasa Inggris pada umumnya, jadi kita kebetulan ada orang yang mau ngajarin, terus ya paling nanti kita nyari tempat sama pesertanya aja. Oke, berarti semacam komunitas bahasa Inggris, ngundang siapa nih? Anak-anak kah? SD, SMP, SMA? Itu kita juga belum firm ya, belum tahu. Oh, berarti baru gambaran kasar bahwa akan ada kelas. Karena kebetulan ada yang mau ngajar aja, jadi kita ngarahnya ke sana. Memberdayakan apa yang sudah mau ya, yang sudah disepakati. Oke, Mas, pasti dari program-program yang udah lu canangin, pasti lu udah membuat yang namanya SWOT dong. SWOT, analisis SWOT. Nah, kira-kira kekurangan atau kelemahan apa sih? Ini kita di transportasi dulu ya, selain SDM tadi, kekurangannya tuh selain itu apa menurut lo? Apakah dukungan Pemda mungkin, atau pendanaan yang kan kalian mulai dari nol mengganti pendanaan yang lu masih ngawang banget, atau gimana, Mas? Transportasi kalau yang gue lihat adalah masih kurang minatnya aja sih, terutama masyarakat menengah gitu ya buat naik transportasi umum, terutama angkot gitu, karena kan angkot yang ada sekarang itu masih memenuhi kebutuhan, cuma memang kebutuhan kayak masyarakat ekonomi yang ke bawah aja. Gitu, karena kayak pedagang pasar gitu-gitu sih. Terus cara lu mengatasi permasalahan tersebut kayak gimana? Apakah dengan cara komunikasi personal one by one, atau gimana nih pendekatan yang rencananya lu bakal lakuin? Iya, kita akan coba kenal lebih dekat sama ekosistem angkot gitu ya, penyedia jasa layanan kayak supirnya, keneknya gitu ya, sebenarnya apa yang mereka mau, apa harapan mereka kayak gitu sih. Tapi di sisi lain kita juga ada satu standar layanan minimum, standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi angkot itu, yang kita nanti coba sosialisasikan juga gitu. Oke, kita udah di penghujung pertanyaan terakhir sebelum ke closing statement. Gue mau nanya nih, sebenarnya harapan jangka panjang lu dengan lu bergabung di Turun Tangan Bekasi dan menjadi koordinatornya Turun Tangan Bekasi Raya ini, lu pengen apa sih? Lu pengen ngebikin Turun Tangan Bekasi Raya itu kayak gimana harapan jangka panjang? Iya. Jadi sebenarnya harapan jangka panjang gua selama gua ngelihat sama gua di Turun Tangan Pusat ya, sebenarnya peran Turun Tangan daerah sama pusat tuh setara ya. Maksudnya dalam porsinya masing-masing kayak gitu. Gua mau coba membuktikan bahwa apa yang gue pikirkan dan teorikan itu betul, bahwa Turun Tangan daerah harus berperan besar juga untuk keberlangsungan turun tangan secara keseluruhan gitu ya. Jadi bukan cuma Turun Tangan Pusat dan nggak cuma meminta, terus juga ngajuin hal yang belum tentu bisa di pusat ada kayak gitu sih, gitu ya. Dan gua rasa pembelajaran gua akan lengkap kalau udah jadi Turun Tangan daerah. Terlibat. Berarti intinya adalah lu bakal merasa berdampak dan berguna ketika ilmu yang lu dapetin, pengalaman yang lu dapetin di Turun Tangan Pusat itu udah lu implementasin ke Turun Tangan daerah gitu ya. Mas Agung, silahkan closing statement. Mungkin ada pesan buat anak-anak muda khususnya di Bekasi yang lu bilang tadi masih kurang semangat nih. Monggo silahkan, Mas. Jadi pesannya ya,
dalam kita melakukan aksi sosial itu sebenarnya harus dilihat juga potensi-potensi di luar gitu, kayak yang mau kita lakuin sekarang adalah potensi bahwa ada program by the service dari pemerintah misalnya kayak gitu. Jadi itu kita bisa mulai dari situ, dan juga sebagai sebuah gerakan kita harus punya pemetaan tentang sumber daya mana aja yang bisa kita gunakan, karena jadinya gerakan sosial itu adalah usaha untuk memobilisasi sumber daya mencapai tujuan tertentu. Oke, thank you, luar biasa. Mas Agung, terima kasih udah mau mampir ke Soan TT, Iya, udah mau sama-sama. datang lagi ke Cafe Sosial Pejuang nih, kantor lama ya kan, main-main ke sini. Sukses dan lancar buat pekerjaan dan segala aktivitas yang dilakukan. Oke, thank Oke. you teman-teman semua. Pejuang itu tadi ngobrol santai dan pastinya inspiratif bersama Agung Faris, Koordinator Turun Tangan Bekasi. Tetap pantengin podcast Pejuang karena akan ada narasumber inspiratif lainnya di Soan TT. Pejuang bukan, hadapi. Dah.